Bahaya dari awan panas itu karena dia mengikuti arah angin, Bu. Aku lagi di Lavatur Kaliurang, rencananya mau ngetrip menggunakan jeep. Merapi Lavatur. Merapi Lavatur adalah wisata berpetualang yang ada di Yogyakarta yang berlokasi di Kaliurang, tepat di kaki Gunung Merapi. Tur mobil jeep dengan lintas off-road menjelajahi area di sekitar aliran lava dingin dan abu panas letusan Gunung Merapi selama erupsi. Di sepanjang jalan akan melihat pemandangan desa yang hancur dan ditinggalkan oleh pemiliknya karena erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Puncak Gunung Merapi akan terlihat jelas jikapun turun hujan, cipratan air dari atas dan sepanjang jalur lintasan jeep akan menambah keseruan tur. Merapi Lavatur dengan kendaraan jeep berbagai jenis dan terbagi dalam 6 rute pilihan. Kali ini aku ambil yang paket 3 dengan rute dari Basecamp ke Museum Galeri Omahku, kemudian ke Batu Alien dan ke Bangker Kaliadem. Setelah itu ke desa Kinarjo, kampung dan rumah Mbah Marijan, dan terakhir ke manuver air di Kali Kuning. Harga paket ini adalah Rp500.000 per jeep dengan durasi 3 jam. Dan aku bersama teman-teman satu tim 12 orang menggunakan 3 jeep karena satu jeep hanya berkapasitas 4 orang. Ikuti petualangan kami di Merapi Lavatur Kaliurang, Yogyakarta. Ini sekarang aku berada di mini museum Merapi. Museum Omahku Memoriku merupakan sebuah museum yang memamerkan sepenggal memori dahsyatnya letusan Gunung Merapi. Pengunjung dapat melihat langsung dampak letusan Merapi di sini. Berbagai benda hangus terjangan Merapi bersuhu 600 derajat semuanya ada di museum ini. Mulai dari sepeda motor, sendok, termos, tulang belulang hewan, meja, kursi, dan perkakas rumah lainnya. Nah, ini ada kendaraan atau sepeda motor yang terkena awan panas. Jadi kondisinya seperti ini, Pak. Terkena awan panas. Jadi kita bisa bayangkan aja, Pak. Besi aja sampai seperti ini, apalagi manusia. Selain barang-barang yang hangus oleh terjangan Merapi, di sini juga terdapat foto-foto suasana rumah warga saat diterjang awan panas. Nah, ini ada foto erupsi sebelum tahun 2006. Ini ada sebelum tahun 2010. Ini ada 2006, erupsi 2004. Karena memang sebelum tahun 2010 itu setiap 2-5 tahun sekali pasti dimintai erupsi. Tapi hanya kecil-kecil, Pak. Makanya yang tahun 2010 kemarin kenapa banyak korban? Karena mereka juga percaya kalau letusannya akan sama sebelumnya. Tapi memang ternyata letusannya besar, sama yang diprediksikan pemerintah. Karena waktu itu jarak amannya radius 20 km, Pak, dari puncak. Tapi banyak yang nggak mau turun.
untuk mobilnya. Nah untuk yang letusan tahun 2006 itu hanya 2 relawan dia meninggal. Karena waktu itu dia berlindung di bunker Kaliadem. Jadi bunker Kaliadem itu adalah ruang darurat dari awan panas lah. Cuma ternyata pada tahun 2006 itu 2 relawan berlindung, yang lewat di atas bunker itu bukan awan panas lah, tapi material panas yang menimbun bunker itu. Jadi kan suhunya di dalam ruangan panas lah. Jadi kayak di oven juga. Kawan juga. Di sini foto-foto ini awan panas lah. Ada orang sini terus gembel. Iya. Hah? Asli. Nah ini karena terkena awan panas gitu. Jadi kalau rumah-rumah yang sudah permanen itu masih dindingnya masih terpisah. Tapi kalau rumah kampung rumah itu masih terbakar. Nah kalau waktu terjadinya guguran. Di museum ini para pengunjung juga bisa melihat Gunung Merapi yang telah menghancurkan beberapa desa saat letusan Merapi di tahun 2010. Ini awan panas, bawah pijar. Bentar, Pak. Itu yang di sini ini kita lihat jam yang terkena awan panas dan dia berhenti di kurang lebih pukul 12 lebih seperempat. Karena memang pada tanggal 5 November tahun 2010 itu Gunung Merapi memang meletus yang paling besar, Pak. Makanya sampai ke daerah sini. Jadi pada tahun 2010 itu nggak hanya sekali meletus, tapi beberapa kali letusan. Dan yang paling besar di mana, Pak? Nah ini bukti kalau rumah-rumah di sini atau kampung di sini terkena awan panas. Nah ini buktinya kurang lebih 12 lebih 15. Nah, ini ada foto rumah Mbak Marijan setelah terlewati awan panas. Rumah ini ada mobil Suzuki MPV. Waktu itu mau mengevakuasi Mbak Marijan, Pak. Nggak mau sama warga yang lain. Ya. Tapi dalam mobil ini juga ada 2 relawan. Karena dia baru sampai depan rumah awan panas turun, jadi meninggal juga di dalam mobil itu. Ini turunnya abu vulkanik sampai ke Jogja, kota Jogja. Museum Omahku Memoriku ini berada di bekas Dusun Petung, Kapuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Lokasinya cukup jauh dari perkotaan dan lebih dekat dengan Gunung Merapi. Hanya 7 km dari puncak Gunung Merapi. Nah itu awan panas seperti itu, Pak. Jadi bahaya dari awan panas itu karena dia mengikuti arah angin, Bu. Jadi tergantung arah angin kemana dia akan pergi, pasti awan panas akan ikut. Makanya daerah sini berjarak 7 km juga kena awan panas. Nah, di sini kita lihat ada kerangka sapi ya, Pak. Kerangka sapi yang disusun kembali. Karena memang mayoritas penduduk daerah sini waktu itu peternak sapi, Pak. Dan untuk hewan ternak sendiri kurang lebih ada 3.000 hewan ternak yang mati terkena awan panas. Nah, kalau untuk korban manusia sendiri, Pak, itu kurang lebih ada 350 korban jiwa. Nah ini aku sekarang berada di Batu Alien, teman-teman. Jadi ceritanya Batu Alien itu dulu ada batu yang besar waktu Gunung Merapi meletus. Jadi batu itu berpindah sampai di sini dan batunya sangat besar sekali. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Batu Alien adalah sebuah batu besar yang terbawa lahar panas akibat erupsi Merapi pada tahun 2010 silam. Ditemukan oleh seorang warga. Warga yang menemukan batu besar tersebut menganggap mirip menyerupai wajah sebuah makhluk yaitu alien. Lalu pada tahun 2011 silam, atas ide para warga sekitar mulai didirikan kawasan wisata yang bernama Batu Alien. Batu besar yang berada di kawasan wisata tersebut terletak di Dusun Jambu, Kapuharjo, Cangkringan, Sleman. Batu besar tersebut awalnya hanya nampak seperti bongkahan batu vulkanik biasa. Namun ketika kita mendekat dan memperhatikannya dari sudut tertentu, kita akan melihat sebuah tekstur wajah pada batu tersebut. Batu besar tersebut memiliki tekstur wajah yang lengkap ketika dilihat dari dekat, seperti kedua mata, hidung, mulut, dan telinga. Memang sekilas tampak seperti makhluk asing dengan wajah menghadap ke atas. Batu alien atau biasa juga disebut dengan batu wajah. Nah dulu sebelum erupsi 2010 daerah sini adalah perkampungan, Pak. Kampung Jambu namanya. Nah alien itu bukan dari arti sebenarnya alien dari luar angkasa, bukan. Alien itu awal kata dari alien.
Dulu namanya batu alien atau kepindahan. Batu alien. Kenapa dibilang batu alien? Nah, dulu sebelum erupsi 2010, batu ini dulunya kandang sapi. Gundukan tertinggi di sana rumah, tapi erupsi 2010 kampung di sini diterjang lava yang membawa batu ini. Dan batu ini berhenti di sini. Nah, setelah Merapi aman, artinya tidak terjadi erupsi lagi, penduduk kembali ke sini lagi untuk mencoba mencari bekas rumah mereka yang dulu. Diketemukan keunikan dari batu ini, yang apabila sedikit berimajinasi, batu ini akan membentuk batu. Oke, batu ini akan membentuk wajah. Lihatnya dari sebelah sini. Oke, kita lihatnya dari sebelah sini. Kita bayangkan batu di depan itu satu kepala utuh. Bagian yang cekung di tengah itu bagian mata kanannya. Sekarang udah berada di bunker Kali Adem. Hei teman-teman, ini pintu masuk bunker Kali Adem. Yuk kita sana. Wisata bunker Kali Adem Yogyakarta memang sebelumnya adalah bunker yang berfungsi untuk mengamati aktivitas Gunung Merapi dari dekat. Namun pada letusan terakhirnya yang besar, bunker ini terkubur hingga 4 meter tebalnya. Dua relawan yang bertugas juga tidak selamat dari kejadian letusan tersebut. Setelah letusan mereda, pemerintah melakukan penggalian pada bunker Kali Adem ini. Penggalian tersebut cukup sulit karena tanda keberadaan bunker tersebut juga ikut hilang karena letusan tersebut. Pemerintah setempat kemudian menjadikannya sebagai wisata bunker Kali Adem Yogyakarta. Wisata bunker Kali Adem Yogyakarta sendiri bukan hanya sekedar wisata alam biasa di mana pengunjung dapat menyaksikan kegagahan Gunung Merapi dari dekat. Bunker Kali Adem sendiri sudah dibangun sejak era kolonialisme Belanda yang mana memang ditujukan sejak awal sebagai perlindungan untuk pengamatan aktivitas Gunung Merapi. Bisa dikatakan bahwa wisata bunker Kali Adem Yogyakarta ini memiliki nilai sejarah bagi Indonesia dan juga merupakan saksi dari ganasnya ledakan Gunung Merapi yang tercatat 5 kali sepanjang sejarah. Jejak-jejak ledakan Merapi tersebut tergambar jelas di depan pintu bacanya yang setebal 15 cm itu. Bunker Kali Adem. Nah, bunker di sana itu berfungsi sebagai ruang lindung darurat dari awan panas. Tapi pada waktu terjadinya erupsi 2006, ada 2 relawan yang masuk ke dalam bunker itu. Tapi bunker itu tidak dilintasi awan panas, tapi tertimbun oleh lavanya. Dan akhirnya 2 relawan itu meninggal di dalam bunker, yang satu di ruang utama, yang satu di kamar mandi, tepatnya di dalam bak mandi. Jadi pada waktu tim SAR berhasil membuka pintu bunker ini untuk mengambil kedua jasad yang ada di dalam, suhu di dalam itu mencapai 200 derajat Celcius. Jadi seperti di oven. Dan yang di kamar mandi atau yang di bak mandi itu seperti didebus. Karena dia masuk air karena suhu terlalu tinggi sampai airnya menguap semua.
di tempat petilasan Mbah Marijan. Sebelum Merapi meletus pada 26 Oktober lalu, rumah Mbah Marijan yang berada di Dusun Kinahrejo, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ini dipakai sebagai tempat berkumpulnya para pecinta alam, tim SAR hingga orang yang ingin tirakat di Merapi. Dan pada erupsi Merapi 26 Oktober, rumah Mbah Marijan masih terlihat berdiri, hanya atapnya yang roboh. Bahkan Masjid Al-Amin yang berada di sebelah barat rumah Mbah Marijan saat itu masih tegak berdiri. Namun pada erupsi kedua pada 5 November, rumah dan masjid itu luluh lantah karena diterjang awan panas. Kini rumah Mbah Marijan tinggal kenangan. Nah, sekarang tiba saatnya kita bermain air.
Kali Kuning merupakan aliran sungai yang berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya 10 km sebelah timur kota Jogja. Lokasi wisata Kali Kuning bukan hanya sekedar sungai, namun sungai yang berada di bukit di sekitaran lereng Merapi. Aliran sungai merupakan lintasan lahar saat peristiwa meletusnya Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu. Meskipun berasal dari bentukan akibat bencana alam, Bukit Kali Kuning menjadi lingkungan hijau yang asri dan ditumbuhi pepohonan yang indah. Habis nge-trip ternyata capek juga ya. Lapar teman-teman. Yuk kita makan yuk dalam. Sekarang kita makan. Dan akhirnya petualanganku telah usai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih teman-teman.